Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Fatma Rizkyana dengan nomor induk mahasiswa 1905113769. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 2019A. Di sini saya akan membagikan info kepada teman-teman semua materi seputar hak asasi manusia. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata hak asasi manusia ini. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kata hak asasi manusia ini, kita harus membahas dari hal yang paling mendasar, yakni kata hak. Nah, hak itu sendiri merupakan segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan selama kita menjadi seorang warga negara. Kemudian ada pula kata hak asasi. Hak asasi merupakan segala hak-hak dasar yang harus diterima atau diberikan kepada setiap individu warga negara karena itu sudah menjadi suatu kepunyaan dan harus diterima serta didapatkan oleh warga negara itu sendiri. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan hak asasi tadi, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Ya, hak asasi manusia itu merupakan segala sesuatu yang paling mendasar atau yang paling pertama, serta hal tersebut haruslah diterima atau diperoleh oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini sebagai bentuk pembelaan atas keberadaan dari hak manusia itu sendiri. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka jalankan. Tak terpungkiri juga dengan hak asasi manusia. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, konsep dari hak asasi manusia itu sendiri perlahan-lahan mulai memudar. Banyak yang melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia itu sendiri, tak terpungkiri juga dengan negara kita yakni Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan sebuah atau setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau setiap kelompok manusia dan tidak terpungkiri juga oleh aparat tinggi negara, baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun yang dilakukan secara tidak sengaja. Atau bisa dikatakan juga sebagai suatu kelalaian dari orang tersebut, yang mana kelalaian tersebut dinilai telah melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, serta mencabut hak asasi manusia dari seseorang atau sekelompok yang telah dijamin oleh undang-undang negara, atau dikhawatirkan pula mereka tidak akan mendapat sebuah penyelesaian hukuman yang adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Berdasarkan dari tingkat kejahatannya, pelanggaran hak asasi manusia ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pelanggaran ringan dan yang kedua adalah pelanggaran berat. Baiklah, pelanggaran yang pertama ialah pelanggaran ringan. Contoh dari tindakan pelanggaran ringan ini seperti adanya tindakan pengancaman terhadap seseorang, melakukan sesuatu yang dianggap bisa merusak nama baik dari seseorang, melakukan tindak kekerasan kepada seseorang, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran berat. Untuk pelanggaran berat ini sendiri dibagi menjadi dua kategori lagi. Yang pertama adalah kejahatan genosida. Kemudian yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Baiklah, kejahatan yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan yang diperbuat dengan maksud untuk menghancurkan serta memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok tertentu. Kelompok yang akan dihancurkan ini seperti kelompok suku,
kelompok bangsa, kelompok agama, kelompok ras, dan kelompok etnis, atau memaksakan tindakan-tindakan tertentu terhadap suatu kelompok agar kelompok tersebut tidak melahirkan generasi baru, serta memindahkan anak-anak mereka secara paksa ke kelompok lainnya. Kemudian kejahatan yang kedua. Kejahatan yang kedua ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini merupakan sebuah kejahatan yang diperbuat sebagai bagian dari serangan yang dilakukan secara meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut dapat dilakukan secara langsung terhadap rakyat sipil. Kejahatan tingkat ini biasanya dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan terhadap sesuatu orang yang dilakukan secara paksa, perampasan atas hak kemerdekaan suatu negara, serta tindakan pemerkosaan dan perbudakan seksual yang semakin merajalela di kalangan masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia sampai saat ini masih saja terjadi. Tidak terpungkiri juga dengan negara Indonesia. Contoh-contoh dari pelanggaran hak asasi manusia ini yang terjadi di Indonesia antara lain kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia yang pertama adalah kasus penculikan para aktivis yang terjadi pada tahun 1998. Total korban dari kasus ini ialah 1 orang telah terbunuh, 12 orang telah dianiaya, serta 11 orang telah disiksa, 19 orang telah dirampas kemerdekaan atas fisiknya, dan 23 orang lainnya telah dihilangkan secara paksa. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus pembunuhan terhadap Munir Said Talib yang diduga telah terbunuh akibat diracuni oleh senyawa arsenikum. Kemudian kasus yang ketiga adalah kasus terjadinya tragedi Trisakti, yang mana kasus ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Kasus ini terjadi pada hari di mana para demonstran menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam peristiwa ini, terdapat 4 orang yang dinyatakan tewas dan meninggal dunia. Di antaranya yang pertama ialah Hafidin Royan, yang kedua adalah Elang Mulia Lesmana, yang ketiga adalah Hertanto, dan yang terakhir adalah Hedriawan Sie. Kasus-kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut di Indonesia. Lantas, bagaimanakah sikap kita sebagai warga negara Indonesia supaya kasus hak asasi manusia ini segera terhentikan atau bisa berkurang di negara kita tercinta ini? Agar pelanggaran hak asasi manusia ini dapat hilang atau berkurang di negara Indonesia ini, diperlukan beberapa upaya yang bisa kita lakukan, baik itu dari aparat negaranya sendiri maupun dari kita pribadi, agar pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa hilang. Lantas, bagaimana caranya agar pelanggaran hak asasi manusia itu dapat berkurang hingga hilang dari negara kita tercinta ini? Mari kita simak bersama-sama. Upaya-upaya yang bisa dilakukan agar pelanggaran dari hak asasi manusia ini bisa berkurang diantaranya yaitu yang pertama ialah membuat peraturan atau undang-undang yang bertujuan untuk melindungi segala hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah memperkuat aparat keamanan, sehingga jika terjadi sebuah kasus yang berkaitan dengan HAM, maka aparat keamanan tersebut bisa menangani masalah tersebut secepat mungkin. Kemudian yang terakhir ialah memberikan edukasi
manusia itu bagi setiap orang. Baiklah, sekian video saya kali ini. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa lagi. See you next time.